Saya mau ajak kita baca dulu kitab Kisah Para Rasul pasal yang keempat. Kisah Para Rasul pasal yang keempat, ayat yang pertama sampai yang keempat dan ayatnya yang ke-13. Ya, seperti yang saya katakan tadi, saya rindu setiap kita semua jemaat Gereja Mawar Seron Surabaya, dimanapun kita hadir, seharusnya kehadiran kita itu menghasilkan dampak ataupun menghasilkan perubahan yang baik. Ya, entah itu lewat tutur kata kita, perkataan kita, cara pikir kita, cara pandang kita, maupun cara kita memperlakukan, melayani sesama kita. Dan itu harus benar-benar membawa pengaruh, membawa dampak. Nah, kita akan lihat di Kisah Para Rasul pasal 4 ini, ya, kita akan belajar tentunya dari Tuhan kita, dari master kita, guru kita, yaitu Tuhan Yesus. Bagaimana Tuhan Yesus membawa pengaruh atau dampak, khususnya kalau di Kisah Para Rasul ini kepada Petrus dan Yohanes, sehingga mereka menjadi, kalau dalam cerita Kisah Para Rasul ini, mereka menjadi seorang pribadi yang berbeda. Ya, maksud saya pribadi yang berbeda itu antara yang dulu dengan yang sekarang, sebelum Kisah Para Rasul pasal 4, ya, sebelum-sebelumnya dengan setelahnya itu mereka menjadi orang yang berbeda. Tentunya kenapa? Karena Tuhan Yesus memberi dampak, Tuhan Yesus memberi pengaruh di dalam kehidupan setiap mereka. Ya, lihat di Kisah Rasul pasal yang keempat, ayat yang pertama, demikian firman Tuhan. Petrus dan Yohanes di hadapan mahkamah agama. Ketika Petrus dan Yohanes sedang berbicara kepada orang banyak, mereka tiba-tiba didatangi imam-imam dan kepala pengawal bait Allah serta orang-orang Saduki. Orang-orang itu sangat marah. Ya, dikatakan mereka ini marah kepada Petrus dan Yohanes bersama dengan murid-murid yang lainnya. Karena apa? Karena mereka mengajar orang banyak dan memberitakan bahwa dalam Yesus ada kebangkitan dari antara orang mati. Mereka ditangkap dan diserahkan ke dalam tahanan sampai keesokan harinya, karena hari telah malam. Tetapi di antara orang yang mendengar ajaran itu, banyak yang menjadi percaya, sehingga jumlah mereka menjadi kira-kira 5.000 orang laki-laki. Langsung ayatnya yang ke-13. Ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar. Apa kalimat berikutnya dikatakan? Heranlah mereka. Para imam-imam ini, orang-orang Saduki ini heran melihat kelakuan daripada Petrus dan Yohanes. Ya, makanya tadi saya katakan mereka ini menjadi pribadi yang berbeda dari sebelum Kisah Rasul pasal 4 ini, mungkin di kitab perjanjian sebelumnya. Ya, mereka ini menjadi orang yang berbeda. Kalau sebelumnya bahkan dikatakan ketika Yesus ditangkap oleh para imam sebelum disalib waktu di Taman Getsemani, Petrus menyangkal, menolak Tuhan Yesus, menjadi orang yang tidak berani, menjadi orang yang takut. Tetapi di sini kita bisa lihat, ya, mereka adalah orang biasa dan mereka menjadi orang yang berani. Kalimat berikutnya dikatakan seperti ini. Dan mereka mengenal keduanya. Coba baca sama-sama. 1, 2, 3. Sebagai pengikut Kristus. Ya. Yohanes dan Petrus dikenal sebagai pengikut Kristus. Setiap kita, setiap orang, bagi saya seperti ini, pasti akan mempengaruhi ataupun dipengaruhi orang lain, entah itu sadar atau tidak sadar. Ya. Dan buat saya ini, Tuhan Yesus sedang memberi pengaruh selama perjalanannya, pelayanannya 3,5 tahun, khususnya kepada Petrus dan Yohanes. Ya. Tidak peduli siapa Anda, tidak peduli siapa kita, tidak peduli apa pekerjaan kita, bahkan tidak harus memiliki jabatan atau profesi tertentu untuk kita bisa memberi pengaruh kepada orang lain. Ya. Pengaruh tidak akan menghampiri kita seketika itu juga, melainkan pengaruh bertumbuh secara bertahap. Amin. Saya ulangi Bapak Ibu Saudara, pengaruh atau dampak tidak akan menghampiri kita seketika itu juga, ataupun ketika kita mau mempengaruhi orang lain, ataupun kita mau membawa dampak kepada orang lain, tidak akan terjadi dalam waktu yang sekejap. Tetapi itu butuh yang namanya proses, butuh secara bertahap pengaruh itu supaya bisa bertumbuh. Sama seperti Petrus dan Yohanes ini,
Mereka bisa menjadi pribadi yang berbeda karena mereka mengalami perjalanan setiap hari bersama Yesus selama 3,5 tahun. Ya. Kalau saya renungkan, kalau saya pikir-pikir, apakah Petrus dan Yohanes bersama dengan murid-murid lainnya ini adalah orang yang tidak punya pekerjaan? Tentunya tidak, kita semua tahu. Ya, apakah mereka ini orang yang pengangguran? Saya nggak tahu sih. Cuman yang saya tahu di firman Tuhan, mereka setiap hari mengikuti Yesus. Setiap hari. Artinya mereka menjadi seorang pribadi yang berbeda karena Tuhan bisa memberi pengaruh di dalam kesetiap harinya. Ya, secara bertahap melalui proses itu, maka pengaruh itu bisa bertumbuh. Sama di dalam kehidupan setiap kita, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, Jemaat Gereja Mawar Syaron Surabaya. Kalau kita semua ingin memberikan dampak pengaruh, tentunya dampak yang luar biasa, dampak yang baik, kita harus mengalami yang namanya proses. Karena pengaruh itu tidak bisa terjadi cuman sekali pertemuan aja, cuman seketika itu aja. Dan hari ini di 2 kali ibadah ini saya akan membagikan tahapan-tahapan di dalam memberi pengaruh. Ada 4 tahapan ya, dan di ibadah ini saya cuman bagikan 1, nanti sisanya yang kedua, 3 dan 4 nanti di tapping ibadah yang kedua ya. Yang pertama yang saya pelajari dari Kisah Para Rasul 4 ayat 1 sampai 4 dan 13 ini, tahapan yang pertama bagaimana Yesus bisa memberi pengaruh kepada Petrus dan Yohanes khususnya. Yang pertama ya, yang pertama itu adalah dengan memberikan teladan atau memberi teladan. Semakin Petrus dan Yohanes mengenal Tuhan Yesus, semakin besar pula kredibilitas Tuhan Yesus di hadapan mereka. Tuhan Yesus bisa menjadi orang yang dipercaya oleh mereka. Dan semakin tinggi pula level pengaruh Tuhan Yesus di dalam kehidupan setiap mereka ya. Artinya bisa saya katakan juga kepada setiap kita, semakin kita dekat dengan seseorang ya, semakin orang semakin mengenal kita, semakin kita itu bisa memberikan pengaruh. Pengaruh kita itu semakin kita dekat, pengaruh kita akan semakin besar, pengaruh kita akan semakin kuat, pengaruh kita akan semakin tinggi ya. Dan tentunya kalau Anda bisa dipercaya, Anda berintegritas, tentu jauh lebih mudah Anda menanamkan pengaruh kepada orang-orang yang ada di sekitar Anda. Kenapa Petrus dan Yohanes bisa menjadi pribadi yang berbeda seperti ini? Karena Tuhan Yesus sudah memberi teladan. Khususnya yang pertama yang saya mau katakan, memberi teladan di dalam hal integritas ya. Memberi teladan di dalam hal integritas. Saya ingat ketika ini ngomong tentang teladan integritas ya Bapak Ibu Saudara, saya ingat ketika saya masih kecil, usia sekolah dasar gitu, SD. Kalau saya sekarang sih saya sudah jarang sekali nggak kedengaran. Kalau dulu itu sering ya, sering kali orang tua atau khususnya papa itu ngomong sama anaknya yang laki-laki, kamu nggak boleh merokok ya gitu. Nggak tahu sekarang, saya sekarang sudah jarang mendengar ya. Kalau dulu sering saya itu dengar kayak gitu, setiap papa itu pesan, mungkin juga mamanya ngomong kamu nggak boleh merokok, padahal papanya merokok ya. Nggak tahu yang seusia saya pernah dengar seperti ini atau enggak, tapi saya dulu itu sering dengar seperti itu. Bahkan saya sendiri juga kadang itu juga diperkatakan kepada saya ya. Nah saya mau katakan kayak gini, anak-anak itu cenderungnya itu mengikuti apa yang mereka lihat ataupun apa yang orang lain lakukan daripada cuman apa yang dikatakan oleh orang tuanya. Termasuk juga kadang orang tua kadang mengajarin kan, kamu juga nggak boleh berbohong loh, kamu nggak boleh berdusta. Tapi kadang suatu saat kita jumpai mereka berbohong gitu atau berdusta. Kadang kita bingung gitu kan, diajarkan kepada kita untuk tidak boleh merokok, tidak boleh berbohong, tapi kadang perkataannya seperti itu. Saya kasih contoh ini terlebih dahulu supaya apa? Lebih mudah ketika saya harus menjelaskan bagaimana kita bisa memberikan teladan di dalam hal integritas ya. Ketika saya search arti integritas ini apa, banyak Bapak Ibu Saudara, termasuk di Kamus Besar Bahasa Indonesia dan lain sebagainya. Tapi ada beberapa unsur yang saya temukan yang cukup menarik. Integritas itu intinya memenuhi komitmen, menunjukkan kejujuran, mengerjakannya dengan konsisten.
ada 3 unsur itu, punya komitmen, jujur, dan konsisten melakukannya. Ya, terkadang kita ini gampang, termasuk saya bisa katakan seperti ini, kita terutama khususnya pemimpin-pemimpin rohani, kadang kita bisa berbicara, memberi nasihat yang baik, ya. Tetapi bisa saya katakan nasihat itu bukan berlaku bagi orang lain, tapi nasihat itu juga berlaku bagi kita. Kadang kita bisa berkata itu buat orang lain, tapi itu tidak berlaku buat kita. Bukan. Itu bukan integritas. Tetapi yang namanya integritas, kita harus dengan komitmen. Ya, kita bukan menjadi orang yang berpura-pura. Ya, kita menjadi orang yang jujur. Apa yang kita katakan itu yang kita perbuat. Sama kalau tadi saya katakan, kalau saya kasih contoh, ya, jangan merokok. Jangan cuma berkata-kata jangan merokok, tetapi lakukan itu dalam tindakan kita. Itulah integritas. Kita komitmen dengan jujur. Bahkan bukan berhenti sampai di situ, tapi secara konsisten kita melakukannya. Amin Bapak Ibu Saudara. Dan saya rindu buat setiap kita semua jemaat Gereja Marsharon Surabaya, kita bisa menjadi orang-orang yang memberi teladan di dalam hal integritas. Ya. Kenapa saya katakan seperti ini? Kalau tadi kan kita baca Kisah Para Rasul tadi, saya tidak baca ayat 5 sampai lanjutannya terus. Itu mereka itu lagi Petrus dan Yohanes lagi ditangkap, mereka dipenjara, kemudian diadili. Ya. Mereka diadilin dan mereka diinterogasi, ditanya dengan kuasa mana. Mereka dengan jujur, mereka dengan berani di dalam nama Yesus. Mereka bukan menjadi orang yang tiba-tiba menjadi orang yang menyangkal itu dan lain sebagainya. Ya, padahal kalau kita tahu sebelumnya ketika Yesus ditangkap, Petrus menyangkal. Benar ya Bapak Ibu Saudara? Integritas itu apa yang dikatakan, itu sama seperti yang dilakukannya. Integritas itu adalah kualitas yang paling dibutuhkan untuk memberi pengaruh, supaya pengaruh itu bisa berjalan menjadi berhasil dan sukses. Ya, saya ulangi buat kita semua. Integritas adalah kualitas yang paling dibutuhkan untuk memberikan pengaruh, supaya pengaruh itu menjadi sukses dan berhasil. Kalau kita menjadi orang-orang yang tidak berintegritas, ya saya percaya sih bisa kita memberikan pengaruh, tapi bukan pengaruh yang baik tentunya. Ya. Kalau Anda rindu membawa dampak, hidup kita menjadi hidup yang berdampak, hidup yang berpengaruh, kualitas ini harus menjadi, kualitas integritas kita itu yang harus menjadi dasar fondasi kita. Ya. Bagi saya integritas itu seperti sebuah fondasi, sebuah fondasi bangunan ataupun rumah. Kalaupun rumah itu fondasinya kuat, kalaupun gedung itu fondasinya kuat, maka ketika ada angin badai, ketika ada banjir, gedung atau rumah tersebut akan tetap berdiri kokoh. Seperti itu jugalah integritas bagi setiap kita Bapak Ibu Saudara. Dan belajarlah memberikan teladan di dalam hal integritas ini mulai dari hal-hal yang kecil, ya. Dan integritas tidak ditentukan oleh keadaan Bapak Ibu Saudara, ya. Saya ulangi sekali lagi, integritas tidak ditentukan oleh keadaan. Coba buka sama-sama saya di Kejadian pasal yang ke-39. Kejadian pasal yang ke-39, ayatnya yang pertama sampai yang ke-6. Perikopnya dikatakan Yusuf di rumah Potifar. Adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir, dan Potifar seorang Mesir pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja, membeli dia dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil di dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya, orang Mesir itu. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya, maka Yusuf mendapat kasih tuannya dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya, dan segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf. Sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf.
Sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya, baik yang di rumah maupun yang di ladang. Segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf, dan dengan bantuan Yusuf ia tidak usah lagi mengatur apapun selain daripada makanannya sendiri. Ya, dikatakan segala milik daripada Potifar ini diserahkan. Ya, karena apa? Bagi saya simple, karena integritas daripada Yusuf. Saya lanjut ayat 22 dan 23. Sebab itu kepala penjara mempercayakan semua tahanan dalam penjara itu kepada Yusuf, dan segala pekerjaan yang harus dilakukannya di situ dialah yang mengurusnya. Dan kepala penjara tidak mencampuri segala yang dipercayakan kepada Yusuf. Ya, diulangi sekali lagi, kepala penjara tidak mencampuri segala sesuatu yang sudah dipercayakan kepada Yusuf. Karena apa? Karena Yusuf adalah orang yang berintegritas. Karena Tuhan menyertai dia, dan apa yang dikerjakannya dibuat Tuhan menjadi berhasil. Tadi saya sempat katakan kan, integritas tidak ditentukan oleh keadaan. Coba Bapak Ibu Saudara bayangkan kalau Bapak Ibu Saudara menjadi Yusuf saat ini. Ya. Seperti di cerita ini ya, maksud saya bukan Pastor Yusuf, seperti cerita ini ya. Coba saudara bayangkan ketika pertama kali tadi ada di rumah Potifar ya, dia tidak melakukan kesalahan apa-apa. Bahkan firman Tuhan tulis segala sesuatu, tidak ada yang tidak dipercayakan kepada Yusuf. Semua dipercayakan kepada Yusuf. Ya, kecuali kita tahu, kecuali istrinya. Ya kan? Semua dipercayakan kepada Yusuf karena Yusuf memiliki integritas. Ya. Tapi sampai satu titik akhirnya dia, ya bisa saya katakan dia mengalami difitnah seperti itu. Ya, dan harusnya dia tidak melakukan hal tersebut, dan dia dituduh berbagai macam tuduhan sampai akhirnya dia dijebloskan ke dalam penjara. Ya. Dan di dalam penjara Tuhan tetap menyertai dia sehingga segala sesuatunya dipercayakan yang berkaitan dengan penjara. Itu semua kepala penjara mempercayakan itu kepada Yusuf. Ya. Artinya Yusuf orang yang berintegritas. Dari seorang yang bisa saya katakan, dari seorang pembantu, dari seorang jongos, sampai Yusuf menjadi seorang tahanan, ya, sampai akhirnya kita tahu dia menjadi seorang penguasa di Mesir. Ya. Dia bisa memberi pengaruh. Dia tetap, walaupun dia ketika dia jadi seorang hamba, jadi seorang pembantu di rumah Potifar, dia jadi seorang tahanan, dia tetap mempertahankan integritas itu. Ya. Dia tidak dipengaruhi oleh situasi dan kondisinya. Aduh, gara-gara aku jujur ini, gara-gara aku melakukan ini, aku dipenjara. Bisa kan kalau Yusuf berpikiran seperti itu? Bisa. Tetapi dia tetap memegang teguh integritasnya. Dan ketika dia tetap memegang teguh integritasnya, tadi saya katakan dari seorang hamba, dia tetap berpegang teguh integritasnya. Dia menjadi semakin parah, dia dipenjara, dia menjadi seorang tahanan. Tapi dia tetap berpegang teguh dengan integritasnya. Sampai satu saat Tuhan mengangkat dia menjadi penguasa. Dan disitulah yang bisa saya katakan, ketika Yusuf benar-benar dia berdiri menjadi orang yang punya integritas, justru disitulah Tuhan mengangkat dia naik. Dan dia membawa pengaruh, dia membawa dampak. Kita tahu kan seluruh dunia waktu itu mengalami kelaparan, bencana kelaparan. Dan banyak orang yang datang kepada Mesir, ya kan, untuk apa? Mencari makanan. Dan Yusuf yang dipercayakan itu untuk mengatur dan membagikan makanan itu. Ya. Integritas tidak ditentukan oleh situasi dan keadaan. Siapapun kita nggak peduli. Ya. Bukan kita harus menjadi orang yang berprofesi terlebih dahulu, ataupun kita harus punya jabatan terlebih dahulu baru kita punya integritas. Enggak. Kenapa saya kasih contoh ini? Simple. Dia mulai dari seorang hamba, jadi seorang tahanan, dia tetap berpegang teguh pada integritasnya. Dan oleh karena berpegang teguh dengan integritasnya, dia menjadi jawaban bagi dunia. Dia membawa dampak buat dunia. Amin. Ya, ada satu cerita lagi yang saya baca. Ada seorang yang bernama Jim Dorman. Ya, itu adalah presiden dan senior daripada World Advisor, ya, organisasi Network 21. Ya.
Diceritakan seperti ini, waktu itu dia lagi liburan, ke Eropa kalau nggak salah bersama dengan istrinya. Ketika dia liburan itu karena merayakan wedding anniversary-nya. Saya nggak tahu pernikahan yang keberapa. Intinya mereka liburan, dan di liburan tersebut dia pingin membahagiakan istrinya. Istrinya disuruh belanja, ya kan? Bagi kaum wanita suka sekali kalau punya suami yang seperti ini ya, dibebaskan gitu, belanja sesuka hati. Ya maksudnya sesuka hatinya lah, yang penting uangnya ada kan gitu kan. Mereka belanja banyak, belanja baju, tas, sepatu dan lain sebagainya. Akhirnya setelah mereka liburannya selesai, mereka harus kembali. Ya mereka kembali. Ketika mereka kembali, dan itu barang-barang belanjaannya itu harganya lumayan cukup mahal, Bapak Ibu Saudara. Ya, harganya lumayan cukup mahal. Dan ketika mereka kembali di bandara, biasanya kalau kita belanja sebisa mungkin kan kita simpan baik-baik supaya nggak ketahuan. Apalagi kalau harganya mahal, takut kena pajak. Betul ya Bapak Ibu Saudara ya? Nggak ada sih, di sini nggak ada gitu kan. Nah ini ketika mereka sampai di bandara, ya maksudnya di bandara tempat asalnya di saya lupa, berasal dari New York, pokoknya dari Amerika lah. Ketika mereka sampai di bandara itu, mereka buka tas koper mereka berbicara dengan jujur kepada petugas bea cukai. Ya, mereka ngomong, ini barang-barang belanjaan kami yang kami belanja dari Eropa. Ya. Yang bikin kaget itu penjaganya itu cukup tertegun gitu kan. Selama ini nggak ada orang yang melaporkan barang belanjaannya. Ya, kalau bisa malah ditutupin, kalau bisa malah nggak ketahuan. Kok ini Jim Dorman beserta dengan istrinya malah melaporkan? Ya, akhirnya terjadi percakapan. Intinya pokoknya Jim Dorman ini mau melaporkan kalau dia habis belanja itu. Ya akhirnya dibawalah ke satu tempat. Nah orang yang petugas ini ngomong sama temannya gitu kan, kayak bisik-bisik gitu. Ya, orang ini aneh gitu kan. Harusnya kan tinggal jalan aja, nggak perlu kayak gini, malah keluarin habis uang banyak untuk bayar pajaknya, untuk bayar cukainya. Ya, tapi akhirnya ya sudahlah, wong ini tadi sudah terjadi percakapan, intinya kan mau bayar pajaknya. Dan itu bukan cuma sekedar bayar pajaknya, Bapak Ibu Saudara, belanjaannya banyak. Ya, piece by piece, satu demi satu. Ya, baju yang dari kain wool disendirikan ini berapa pajaknya? Baju yang dari apalagi sutra, ya kan, itu disendirikan. Jadi ya itu semakin ribet lah, intinya seperti itu ya. Dan akhirnya salah satu, saya lupa yang petugas yang ini atau yang satunya itu tiba-tiba mengenalin dia, Bapak ini Jim Dorman ya. Dia bilang, loh Anda kok kenal saya? Kemudian yang petugas bea cukainya ngomong gini, iya karena saya punya seorang teman, dan teman saya itu menyarankan saya untuk gabung di organisasi Network 21 itu, Network 21 itu, karena pasti bermanfaat. Ya, Jim Dorman kaget gitu kan. Ya, dia berpikir harusnya kan dia ini bukan orang yang terkenal, tapi masih ada orang yang bisa mengenali dia. Ingat tadi saya katakan integritas ya, tidak dipengaruhi oleh apa? Kondisi, tidak dipengaruhi oleh situasi. Ya. Justru di sini yang saya ceritakan ini Jim Dorman, dia bersyukur ya, dia bisa menjaga integritasnya dan bisa membawa dampak minimal buat salah seorang petugas bea cukai itu. Akhirnya dia katakan petugas bea cukai itu, nanti dia melihat integritas daripada Jim Dorman ini, nanti saya akan segera bergabung di organisasi Bapak. Ya. Sedahsyat itulah integritas. Ya. Mungkin orang lain tidak tahu, tetapi bagi saya bisa saya katakan seperti ini, integritas itu harusnya menjadi sahabat sejati di dalam kehidupan setiap kita. Integritas itu harus menjadi sahabat di dalam kehidupan jemaat gereja Mawar Syaron. Amin. Dan kita harus tunjukkan itu kepada dunia, bahwa kita adalah orang-orang yang berintegritas, supaya kita bisa membawa dampak, kita bisa membawa pengaruh kepada dunia. Memang kelihatannya integritas tak kelihatan, tetapi ketika itu kita lakukan,
sesungguhnya kita sedang memberi dampak, memberi pengaruh kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Amin. Yang berikutnya, integritas tidak ditentukan oleh prestasi. Ya, artinya tidak ditentukan oleh jabatan ataupun profesi kita, apapun itulah. Siapapun kita, apalagi kita anak Tuhan, kita harus memiliki integritas. Bukan ditentukan tunggu kita punya prestasi atau punya jabatan. Enggak. Siapapun Anda, siapapun kita, termasuk saya, kita harus menjadi orang-orang yang berintegritas. Dan dimulai dari hal-hal yang kecil. Ya. Saya punya sebuah cerita. Suatu saat saya bersama dengan keluarga, bersama dengan istri dan anak berpergian liburan ke Singapura. Kemudian setelah liburan selesai mau pulang ke Surabaya. Sampai dari hotel. Ya, dari hotel itu saya sudah naik taksinya di depan hotel seperti itu. Kemudian naik taksi sampailah ke bandara. Ya, taksi itu mobilnya saya enggak tahu ya ngomongnya mobilnya ini tipe apa. Tapi intinya gini, di sebelahnya driver ini cuman bisa satu penumpang. Kemudian ada kayak sekatnya, di belakangnya itu hadap gini, satunya hadap-hadapan gini. Nangkep ya maksud saya ya Bapak Ibu. Nah, saya duduk di hadap sini, istri saya hadap sini, anak saya satu sini ya. Dan saya biasanya pergi kadang itu bawa tas kecil ya. Tas kecil itu kadang untuk saya masukkan dompet saya, kadang handphone saya ya. Setelah sampai di bandara, tas kecil saya itu saya taruh di kiri itu ya, pokoknya di bawah lantai daripada mobil itu. Akhirnya pokoknya seperti ini Bapak Ibu Saudara, saya masuk ke bandara, tas saya ketinggalan ya. Tas saya ketinggalan itu baru sadarnya ketika saya sudah masukkan koper-koper itu ke bagasi. Kemudian saya pikir tas saya di mana ya? Saya langsung ingat, ketinggalan di taksi ini. Ya, saya berpikir ini sudah pasti hilang ini, pasti hilang. Ya, sementara itu saya biasanya orangnya nggak suka terlambat Bapak Ibu Saudara. Jadi saya masih nunggu di bandara itu lumayan cukup lama. Ya, jadi sementara masih ada waktu, saya berusaha untuk mencari tas saya ini. Ya, dan bingung juga kan, telepon juga nggak, handphonenya nggak ada pulsanya gitu kan. Akhirnya pakai wifi-nya AirPod seperti itu. Akhirnya dibantu diteleponkan oleh customer service-nya dari AirPod ke hotel dan lain sebagainya. Intinya pokoknya dicarikan tas saya. Ya, yang ada di dalam taksi itu. Ya, di satu sisi waktu semakin berjalan, harus naik, harus boarding. Ya, istri saya cuma ngomong kayak gini, sudahlah kok ditinggal aja. Apalagi tadi customernya kan sudah bilang nanti kalau tasnya ketemu dikirimkan sampai ke Indonesia, sampai ke rumah. Ya, saya percaya kalau orang Singapura bisa dipercaya, saya percaya itu. Masalahnya hati saya ini masih nggak tega. Saya prinsipnya cuma seperti ini Bapak Ibu. Saya pengen kejelasannya di sini sekarang juga. Kalaupun tas itu hilang, ya sudah hilang, saya tahu saat itu. Kalaupun tas itu kembali, saya tunggu. Ya, jadi saya sempat bingung. Saya waktu ngomong sama istri, enggak, kita tunggu aja sampai kejelasannya. Ya, sementara istri bilang juga kalau ditunggu kita ketinggalan pesawat, nanti kita beli tiket lagi dan lain sebagainya. Ya, pokoknya ya sempat saya bingung juga, tapi akhirnya saya putuskan tunggu. Ya, sementara tunggu, istri saya masih mempengaruhi saya, nggak mungkin lah kalau ketemu. Kalaupun supir taksinya jujur aja lo berintegritas, kalau ada penumpang yang naik, apalagi itu penumpangnya dari negara, nah nggak usah saya sebutkan gitu kan, itu pasti hilang. Ya, kalaupun misalnya jujur pun ada yang penumpang naik pasti hilang. Ya, tapi saya pokoknya ngotot, intinya sudahlah kalau gitu gini aja. Ya, karena pria gitu kan biasanya perhitungannya selalu ekonomi, masalah uang. Kamu sama anak-anak pulang, aku di sini, aku tunggu. Nggak rugi tiket pesawat banyak-banyak Bapak Ibu gitu kan. Ya, tapi istri saya ngomong gini, enggak, tetap kita harus sama-sama berempat. Ya, aku takutnya kamu nanti kalau diajak ngomong bahasa Inggris nggak ngerti. Dia bilang kayak gitu. Ya, saya kalau diajak ngomong ngerti Bapak Ibu, tapi kalau mau jawab itu baru saya agak kesusahan gitu. Ya, akhirnya pokoknya sepakat berempat kayak gitu. Ya, terus pokoknya selama saya menunggu sampai lama seperti itu, saya cuman berpikiran seperti ini, kalau ini dompet nggak ketemu, kita berempat di sini juga nggak akan bisa pulang karena uangnya juga nggak ada di dompet saya.
Ya, istri saya ada uangnya, cuman ya ada lah, cuman berapa dolar seperti itu. Ya, kalau di dompet saya masih ada kartu kreditnya walaupun nggak ada uangnya kayak gitu. Ya, di satu sisi saya cuman berpikir kayak gini, kalau ini dompet nggak ketemu gimana cara pulangnya? Ya, dan sudah urus sambil menunggu itu ya, kita mengurus untuk beli tiket. Ya, untuk mengurus beli tiket pulang ke Surabaya. Ya, saya telepon teman saya yang ada di Indonesia, saya tanya tiket, itu nggak ada. Bahkan saya tanya di customer service, itu nggak ada. Sampai saya sama teman saya ngomong, gini lah sudah, saya nggak pulang ke Surabaya, gini aja, yang penting saya sampai Indonesia. Saya bilang gitu, saya turun Jakarta aja enggak apa-apa. Buat saya lebih mudah nanti kalau sudah ada di Indonesia daripada saya di negara orang. Jakarta juga nggak ada. Turun Surabaya nggak ada, Jakarta nggak ada, saya nego lagi Bali nggak ada. Terus mana lagi saya lupa, pokoknya alternatif beberapa nggak ada. Ya saya juga berpikir, kalaupun tiketnya ada, tas saya belum kembali, saya juga nggak bisa beli tiket. Ya, ya saya singkat aja ya, waktu saya sudah tinggal 6 menit. Artinya sampai detik-detik seperti itu yang membuat saya kagum. Ya, driver taksi itu kembali ke bandara dan ketemu dengan saya, dia kembalikan tas saya dengan utuh, tidak kekurangan apa-apa. Ya, bahkan ketika saya kasih dia tip, dia nggak mau terima. Ya. Makanya tadi saya katakan, jangan kita tunggu punya jabatan, jangan kita tunggu profesi. Saya bukan ngomong masalah drivernya, jabatannya driver, enggak. Tapi poin saya, siapapun kita, tidak peduli kita tidak punya profesi, tidak punya jabatan, integritas itu harus menjadi sahabat sejati dalam kehidupan jemaat Gereja Mawar Saron Surabaya. Amin. Sama seperti yang sudah ditunjukkan oleh Yohanes dan Petrus. Ya, yang berikutnya yang saya dapatkan, memberi teladan di dalam hal kelemah lembutan. Ya, coba baca dengan cepat aja. Yohanes pasal 18 ayat yang ke-10 dan yang ke-11. Yohanes pasal yang ke-18 ayat yang ke-10 dan ke-11. Demikian firman Tuhan. Lalu Simon Petrus yang membawa pedang menghunus pedang itu, menetakkannya kepada hamba imam besar dan memutuskan telinga kanannya. Nama hamba itu adalah Malkus. Kata Yesus kepada Petrus, sarungkanlah pedangmu itu. Bukankah aku harus minum cawan yang diberikan Bapa kepadaku? Ya. Kita harus memberi teladan di dalam kelemah lembutan. Tuhan Yesus berhasil memberikan teladan kelemah lembutan kepada Petrus khususnya. Ya. Bagaimana, kenapa saya baca Yohanes 18 ini? Ini jelas kisahnya tentang Yesus ditangkap. Ya. Petrusnya marah kemudian dia ayunkan pedang itu sehingga memotong telinga kanan daripada imam besar. Beda dengan kisah Rasul pasal 4 tadi, ketika Petrus dan Yohanes ditangkap, dia nggak main pedang-pedangan lagi, ya kan? Hatinya mulai lemah lembut. Kita harus memberi teladan kelemah lembutan. Itu harus terjadi dalam kehidupan setiap kita. Saya sendiri juga belajar di dalam hal ini, Bapak Ibu Saudara. Ya. Kelemah lembutan kadang dipandang sebagai kelemahan. Mungkin Petrus atau orang lebih suka bersikap keras pada waktu kejadian Yesus ditangkap itu, untuk menunjukkan bahwa itu orang yang berkuasa, orang yang berwibawa. Padahal kelemah lembutan itu jauh lebih ampuh, Bapak Ibu Saudara. Ya. Bahkan Matius 5 ayat 5 dikatakan, orang yang lemah lembut itu memiliki bumi. Ya. Apa sih kelemah lembutan itu? Saya tutup dengan ini. Kelemah lembutan itu berusaha untuk mendengar, memenuhi kebutuhan orang lain, serta melayani sebaik mungkin. Sikap itulah yang akan membuat orang lain segan kepada orang yang lemah lembut. Ya. Belajar untuk kita bisa memahami kebutuhan orang lain, melayani sebaik mungkin, dan sikap yang membuat orang lain itu menjadi segan kepada kita karena kita memiliki hati yang lemah lembut. Amin, Bapak Ibu Saudara. Nah, kalau saya boleh bertanya bagi kita semua, jemaat Tuhan, sudahkah kehadiran Anda
memberikan dampak perubahan yang baik bagi orang-orang yang ada di sekitar Anda. Firman Tuhan hari ini mengingatkan kepada setiap kita, kalau kita ingin menjadi pribadi yang berpengaruh dan ingin mengubah dunia supaya Kristus tercermin lewat kehidupan setiap kita, belajarlah kita bisa memberikan teladan kepada orang-orang yang di sekitar kita, baik itu di dalam integritas, baik itu di dalam kelemah lembutan. Dan saya percaya hidup kita akan menjadi hidup yang berdampak bagi banyak orang. Amin Bapak Ibu Saudara.